warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinah ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa wal intifa wa ifadah wal istifadah wal hasala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ala al-huda wa dalalata al khair tiga wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubihi bid daraini. Bab salat. Kemarin kita sudah ke perihal tentang waktu-waktu daripada sholat itu sendiri. Memang sholat itu ada berapa? Ada 5 waktu. Dan di setiap waktunya itu ada waktu lagi. Masih ingat? Masih. Kayak kemarin waktunya zuhur. Waktunya zuhur itu dari zawalus. Jadi matahari itu kan sebelum sampai ke puncak dia kan naik ini ya. Ke atas baru tuh. Ketika matahari sudah berada di atas, kemudian zawal ya, tergelincir ya, agak condong sedikit ke barat, itu sudah mulai diberlakukannya daripada waktu sholat zuhur. Ini bagi yang besok mau memperdalam ilmu falak seperti itu, kira-kira rumusnya. Tapi kalau bagi kita yang biasanya ya Google, ya sudah. Jam 12 kurang berapa? 15 misalnya. Sudah alarm bunyi, itu mudah. Tapi kalau misalkan berdasarkan dari ilmu falak seperti itu ya, zawalus syams. Jadi nanti ada waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Tapi nanti kita akan jelaskan bagaimana pengertiannya dan secara detailnya. Untuk Afif baru yang paham. Ya, nanti kalau untuk mereview sebelumnya ada di channel ya. Nanti tinggal melihat bagaimana perjalanan sampai kita ke bab sekarang ini. Ya, dari awal kita sudah pelajari dari pengertian daripada syariah, kemudian ke bab taharah sampai sekarang ke bab sholat. Sampai waktu zuhur akhiruhu masiru lilli kulli syai'in mislah. Ya, kemarin sampai bayangan matahari ya dengan benda ya atau orang itu kayak sejajar ya. Kalau misalkan belum sejajar ya berarti belum habis. Kalau misalkan sudah sejajar berarti sudah habis waktu daripada sholat zuhur. Kemudian masuklah waktu asar. Kalau misalkan bayangannya itu agak sedikit ke atas, agak sedikit tinggi sedikit. Kemudian maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Kemudian ke pembahasan hal-hal yang memperbolehkan kita untuk tidak sholat pada waktunya. Kelihatannya kayak bagaimana? Oh, emang boleh ya nggak sholat pada waktunya? Ya, sebagaimana yang saya terangkan kemarin, di situ ada sebab-sebabnya. Jadi nggak asal nggak sholat pada waktunya itu boleh nggak? Pasti di situ ada alasannya. Kenapa? Apa saja gitu. Hal-hal yang memperbolehkan seseorang itu tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Bagaimana yang saya bilang kemarin, ada tidur. Ya, tidur kemarin sudah Ustaz terangkan ya. Sudah jelas? Ya, kalau mau diamalkan jangan ya. Tidak apa-apa, akan tetapi kalian ini kan masih tolib, santri. Jadi ngambil yang sunnahnya saja. Ya. Kemudian anisyan adalah kita nggak apa-apa
tidak sholat tapi karena alasan lupa. Tapi lupanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang diperbolehkan. Bukan perkara yang makruh. Kayak main bola sampai lupa sholat. Futsal jam 6 misalkan atau jam 5 selesai jam 7. Akhirnya apa? Kelewat waktu sholat maghrib. Itu dia tidak tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan dispensasi, akan tetapi tetap dia mendapatkan dosa. Karena apa? Dia meninggalkan salat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Dia boleh tidak melaksanakan salat pada waktunya dengan alasan adalah jamak. Dan sebelum jamak apa alasannya? Bepergian. Ya. Kayak dia tidak melaksanakan salat duhur di waktu duhur, dia melaksanakan salat duhur di waktu asar. Jadi dengan karena jamak. Ini yang terakhir adalah ikroh. Dia dalam keadaan di masih ingat kemarin syaratnya ada berapa? Ada 4 ya. Dan lain sebagainya. Intinya ada 4 faktor yang memperbolehkan kita untuk tidak sholat pada waktu. Untuk yang tidur masih ingat kalian? Kalau enggak usah ulangi lagi. Saya ingat ya. Walaupun dia tidurnya malam, boleh nggak? Boleh. Ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat. Untuk Afif yang baru mengikuti nanti bisa nanya ke teman atau lihat ke channel. Ya, nanti bisa dikasih tahu. Diperlukan ya. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya as-shalatu al-muharramah min haitsul waqt. As-shalatul muharramah min haitsul waqt. Ini salat yang dilarang. Salat yang dilarang kita mengerjakannya dari sisi waktu. Jadi ada beberapa waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Apa saja di situ? Di sini tahrumus sholatu allati la sababalaha aw laha sababun mutaakhir. Jadi sholat itu dia punya sebab-sebab. Ada yang namanya sababun mutaqaddimun, ada yang namanya sababun muqarinun, ada yang namanya sababun mutaakhir. Pernah dengar? Hanif? Sababun mutaakhir contohnya? Belum pernah dengar? Pernah tapi tak sama. Dengarkan sini, lihat. Ada yang sababun. Ini saya tulis di sini biar kalian paham cara kita. Ada yang sababun. Ada yang sababun mutaakhir. Jadi sholat itu dia memiliki beberapa sebab. Maksudnya sholat sunnah di situ. Ya. Ada yang sababun mutaqaddimun, ada yang sababun muqarinun, ada yang sababun mutaakhir. Mutaqaddim maksudnya apa? Yang mana dia itu sholat karena memang ada sebab sebelumnya. Contohnya, langsung contoh. Kayak sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu, atau qobliyah dan lain sebagainya, tahajud duha dan sebagainya. Paham kalian? Jadi dia itu sholat karena memang ada sebab sebelumnya apa? Seperti kalian mau sholat tahiyatul masjid. Kalian kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Akhirnya kalian disunahkan untuk sholat. Kemudian contoh sholat sunnah wudhu. Kenapa? Kalian sholat sunnah wudhu atau dianjurkan untuk sholat sunnah wudhu? Karena kalian sudah wudhu. Habis itu sholat. Kenapa ada sholat qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah, misalkan qobliyah zuhur. Kenapa?
Karena sudah masuk waktu zuhur, kalian disunahkan untuk sholat qabliyah dan waktunya sebelum sholat zuhur. Kalau setelah zuhur namanya sholat ba'diyah. Paham kalian? Udah nangkap? Kemudian di sini ada sababun muqarinun. Ada sebab yang disunahkannya sholat itu berbarengan. Contohnya kayak gerhana. Khusuf. Karena ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kenapa kita sholat gerhana? Ya karena memang ada bertepatan dengan adanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Paham? Kemudian sababun mutaakhir, yang mana sebabnya itu nanti. Jadi kita sholat karena memang ada alasan, yang mana alasannya itu terakhir. Paham? Contoh, masuk ke contoh kayak sholat istikharah. Kalian sholat istikharah kenapa? Karena ada pilihan, betul nggak? Nanti jadinya pilihan itu ada di akhir, betul nggak? Kalau di depan, ya ngapain sholat istikharah? Betul. Kalau di depan, kalian kenapa sholat istikharah? Pasti di akhir kan? Karena memang jawabannya ada di akhir. Atau di antara sekian, kenapa Anca yang jawab ya? Salah ha? Karena apa? Karena permintaan kita atau hajat kita ada di akhir. Kenapa kalian sholat hajat? Karena kita ada permintaan. Nah makanya dia disebut dengan sholat dengan sebab permintaan. Paham? Ada yang dia itu sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali. Lah sabab. Sholat sunnah sababalaha. Misalkan contoh kayak sholat sunnah mutlak. Ya sholat sunnah 2 rakaat ya sudah, dia cuman sekedar sholat saja gitu, tidak ada alasan sama sekali, hanya untuk mendapatkan atau mencari pahala. Atau misalkan sholat sebab mutaakhir ini, selain ini ada yang bisa kita kategorikan adalah sholat safar. Jadi kalau misalkan kalian pengen bepergian, nah itu kalian disunahkan untuk sholat sunnah, namanya sunat safar, karena sholat sunnah keinginan untuk mengadakan perjalanan. Betul nggak? Sebabnya apa? Akan bepergian. Jadi sebabnya itu ada di akhir. Sedangkan kalau mutaqaddim sebabnya ada di awal. Kalau sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud itu semuanya mutaqaddim. Paham kalian? Yang tidak ada sebabnya, apa contohnya? Seperti sholat sunnah mutlak. Kalian 2 rakaat sholat tidak ada sebab, hanya ingin mendapatkan pahala saja. Atau bisa kita masukkan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Dan nangkap kalian? Nah, di sini kita akan membahas tentang sholat yang dilarang, sholat yang dilarang, diharamkan. Kalau misalkan dia sholat, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Yang pertama apa? Sholat allati la sababalaha, ya. Yang kedua adalah sababun mutaakhir. Jadi ini poinnya ya. Ini tidak. Sudah paham? Jadi ada 2 poin. Salat yang dia tidak punya sebab sama yang sebabnya mutaakhir. Udah nangkep kalian? Udah nangkep bisa? Fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqat. Yang mana mengerjakannya itu dilarang kecuali di haram Mekah. Jadi kalau di haram Mekah itu tidak ada
batas, tidak ada batas atau larangan. Jadi di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram maksudnya, itu kalau kita sholat sunnah di situ itu selama 24 jam nonstop, tidak ada waktu larangan. Gitu ya. Itu ada 5 waktu di sini yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah seperti yang tidak ada sebab dan sababun mutaakhir. Yang pertama apa? Waktu tulu isyams hatta tartafi'a qadra rum. Jadi waktu ketika matahari mulai ngangkat, mulai muncul sampai ngangkat. Maksudnya mau berdiri, mau apa? Mau ke atas gitu maksudnya. Paham? Jadi ibarat kata jam 6 ya. Jam 6 kan masih, kalau di sini masih ini ya, masih belum kelihatan matahari. Jam berapa? Udah mulai kelihatan jam 6 udah kelihatan. Setengah 6 misalkan. Jadi dirinya dari setelah subuh itu kan matahari belum kelihatan tuh. Ya. Kalau udah mulai kelihatan itu kita dilarang untuk sholat. Paham? Jadi jangan sholat duha dulu. Tidak boleh. Walaupun kalian itu kan udah ada matahari. Kalau kita misalkan anggapannya nggak ada jam gitu ya, nggak ada Google gitu ya. Jadi kita pakai berdasarkan ilmu falak. Kalian ngeliat matahari langsung sholat duha itu tidak boleh. Tidak boleh. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rum. Sampai matahari ini kayak ke atas itu ya. Kan dia muncul ke atas itu, semakin ke atas. Itu sampai matahari ini ke atas sekiranya itu setinggi tombak gitu. Kalau kita kita gambarkan gitu. Jadi tombak kamu kasih ke bayangan matahari. Kalau bikin gampangnya, kalau pakai menitan itu, kalau di sini beliau menjelaskan perkiraan 16 menit. Perkiraan sampai nunggu 16 menit. Jadi matahari muncul sampai ke atas, kita tunggu sampai 16 menit. Jadi ketika matahari muncul, jangan salah dulu, tunggu sampai 16 menit. Jadi maksud qadra rumhin itu, rumhi itu kan perkiraan 4 derajat ininya matahari itu mulai ngangkat perkiraan. Dan 1 derajatnya itu kira-kira 4 menitan. 4 kali 4 itu ada 16 menit. Paham kalian? Jadi kita tunggu sampai matahari ini mulai ke atas, mulai dari waktu munculnya kita tunggu sampai 16 menit. Paham kalian? Apa bedanya dengan sholat isyraq? Apa bedanya dengan sholat syuruk? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sholat isyraq ini sama dengan sholat duha ya. Sholat isyraq ya sholat duha itu gitu. Itu menurut Imam Nawawi mengatakan bahwasanya nggak ada sholat isyraq. Sholat isyraq ya sholat duha itu sendiri. Akan tetapi ada yang membedakan, ada yang mengatakan sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Bagi yang berpendapat bahwasanya sholat isyraq itu sendiri dan sholat duha sendiri, maka di sini harus dibedakan waktu dan waktunya, waktu untuk melaksanakannya. Jadi kalau misalkan sholat duha itu sampai nunggu 16 menit, ya kita katakan kita tunggu sampai 4 menit atau 10 menit. Jadi di bawahnya 16 menit. Karena memang waktu waktu daripada dimulainya sholat isyraq itu hampir mirip-mirip sama dengan sholat duha. Karena memang dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya barang siapa yang dia itu sholat jamaah, sholat subuhnya, kemudian dia menetap di tempat duduknya itu, yang mana dia itu tetap berzikir dengan berzikir kepada Allah, dalam hal dia
sibuk dengan Allah ya, maksudnya bisa zikir, bisa baca Quran, belajar, ya baca buku tapi bukan baca buku yang politik, novel apalagi percintaan, la haula wala quwata. Jadi masih baca buku yang kayak fikih misalkan, atau nahwu atau hadis sampai syuruk apa, sampai waktu itu tadi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh taman sempurna, gitu, secara sempurna. Nah dari periwayatan ini, makanya di sini Imam Ghazali beliau mendefinisikan bahwasanya salat isyraq itu beda dengan salat duha. Paham? Jadi waktu salat isyraq itu sebentar sebelum mulainya daripada salat duha bagi yang mengatakan isyraq sendiri, duha sendiri. Tapi kalau yang dia berpendapat bahwasanya salat isyraq yang salat duha itu juga gitu. Jadi nggak ada pembagian seperti itu. Paham kalian? Jadi kalau misalkan salat isyraq kita tunggu 4 menit atau 5 menit atau 10 menit. Biasanya kan di masjid kan ada waktul isyraq. Kamu lihat aja waktul isyraq, jarak antara isyraq dan duha. Pasti di situ ada beda 10 menit, ya kan? Kalau nggak berapa. Pokoknya yang dilarang di sini ketika matahari muncul, kalian langsung sholat, itu yang dilarang. Paham kalian? Yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu ketika waktu istiwa. Apa yang dimaksud dengan waktu istiwa? Istiwa itu ketika matahari ada di atas, pas. Dan itu sangat sebentar sekali. Ya perkiraan 1 menit sebelum masuk zuhur atau 2 menit sebelum masuk perkiraan. Pokoknya dia sebentar. Istiwa. Ketika dia sudah turun, nah itu sudah zuhur kan? Paham nggak? Jadi matahari itu kan bawah dulu, atas, baru tuh. Nah ketika mulai agak turun itu mulailah waktu sholat zuhur. Fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazul, selain daripada hari Jumat. Hari Jumat nggak ada waktu istiwa. Paham? Jadi selain di Haram Makkah, di Masjidil Haram maksudnya ya, itu dia tidak ada waktu pembatasan waktu, dan juga di selain hari Jumat. Yang ketiga adalah waktu isfirar hatta taghrib. Ya, waktu setelah asar itu apa? Matahari sudah mulai tergelincir. Ya, tergelincir gitu, yang kuning-kuning gitu. Yang mau intinya mau masuk maghrib aja gitu. Ya, udah mulai tenggelam lah gitu. Yang ketiga. Yang keempat, ba'da fi'lil asri hatta taghrib. Nah, setelah salat asar. Kalau kalian sudah sholat asar maksudnya di situ sampai matahari tenggelam. Kemudian yang kelima, setelah sholat subuh sampai matahari muncul. Paham? Udah paham? Ustaz tanya Rizky. Misalkan Ustaz sholat duha di waktu istiwa, boleh nggak? Ketika matahari sudah di atas tuh, boleh nggak? Hah? Kenapa boleh? Hanif, boleh nggak? Kan istiwa itu kan cuma semenit itu. Iya, misalkan kita anggap ini istiwa nih, Ustaz salat duha akhirnya, Ustaz lupa nggak salat duha, akhirnya Ustaz salat duha. Boleh. Ustaz nanya nih. Habis ini kamu tambahi apa? Rizky Ibnu Hanif atau gimana? Allah mana? Gimana Hanif? Saya menyerah Allah. Nggak ada, gimana? Belum tahu Ustaz, belum tahu Ustaz. Belum tahu. Boleh nyerah. Reksa, Serahkan ke Anda. nggak jelas maksudnya? Nggak boleh sholat. Ustaz sholat duha di waktu istiwa nggak boleh berarti? Boleh.
Boleh ikutin aja. Boleh. Boleh lah. Nggak boleh. Bisa. Nggak boleh. Rizky? Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh Rizky? Hah? Iya, Ustaz nanya, kenapa boleh? Hah? Boleh aja. Boleh. Pokoknya boleh masuk tuh. Sebenarnya jawabannya Rizky ini benar. Cuman alasannya ini yang kurang. Pernah nanya guru juga. Hah? Pernah nanya juga. Boleh. Kenapa harus nanya yang dahulu? Sekarang kan kita lagi belajar tentang rumusnya. Iya boleh. Dengarkan. Kenapa Ustaz tulis di papan tulis itu? Untuk memperjelas, untuk bisa Kata. ada sababun mutaqaddim, ada sababun muqarin, ada sababun la sababalaha, ada yang sababun Terakhir. akhir. Yang di sini yang dilarang cuman la sababalaha dan sababun mutaakhir. Jadi sababun mutaqaddim boleh. Ya. Ke masjid sunat wudu. Misalkan nih, Iya, itu nggak ada duha sih. hah? Misalkan Anca, dia sudah sholat subuh misalkan. Mutaqaddim. Dia sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh sholat nggak? Kan nggak boleh kan? Sebenarnya nggak. Dilarang. Anca keluar masjid, masuk lagi Boleh. karena ingin sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena Sebab. apa namanya? Ada sebab. Karena dia sababun mutaqaddimun. Yang nggak boleh adalah sababun mutaakhir. Terakhir. dan sebab. Kalau sababun mutaqaddimun masuk nggak kalau sholat tobat? Sholat sunnah, Tobat. taubat dia mutaakhir. Kan dia di akhir. Akhir taubatnya diterima. Bukannya dia merasa berdosa langsung dia tobat gitu? Bisa saja, terserah, Bisa suka-suka. istighfar. Suka-suka. Ini saya sering lihat orang sholat itu saat Ya, bisa jadi dia Asar. masuk ke sababun mutaqaddim. mutaqaddim. Paham ya? Atau misalkan gini, sholat qobliyah subuh misalkan. Atau qobliyah duhur. Qobliyah subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh. Misalkan Anca bangunnya telat. Akhirnya nggak sholat sunnah. Akhirnya wudu langsung imam di sini. Langsung jadi imam. Imam. Setelah selesai jamaah bubar, boleh nggak sholat sunnah? Boleh. Boleh. Kodok. Kenapa kodok? Udah jadi kebiasaan. Kalau dia udah soalnya anak udah biasa. Tidak. Jadi tidak apa-apa. Sholat sunnah qobliyah dilaksanakan setelah sholat maktubah itu misalkan reksa tidak ada waktu untuk sholat qobliyah karena buru-buru imam, artinya pas setelah sholat jamaah akhirnya dia sholat qobliyah, maka itu tidak apa-apa. jadi sholat qobliyah bisa dikerjakan setelah sholat fardhu. Karena memang dia apa namanya, qobliyah itu hanya nama ya, sebelum daripada sholat. Akan tetapi memang disyaratkan harus masuk waktunya. Qobliyah duhur ya harus masuk waktu duhur. Bagaimana kalau dibalik? Ba'diyah dulu baru sholat duhur. Itu tidak kalau qobliyah itu boleh. Paham kalian? Ada pertanyaan? Kalau sholat subuh pas waktu itu matahari terbit boleh Kalau untuk sholat kodok, hiburan gitu. iya. Terus Ya kita kodoknya tuh sholat subuhnya pas di waktu matahari kan naik. kodok ini kan masuknya ke sababun mutaqaddim. Kalau itu gimana? Dan dia lebih daripada sholat sunnah. Kodok ini sudah derajatnya Tinggi. udah di bawah wajib karena memang kita atau seseorang itu tidak melaksanakan kewajiban, maka dia wajib untuk mengganti. Ya boleh dia.
untuk mengerjakannya di waktu-waktu yang dilarang. Makanya Ustadz bilang kan di sini yang dilarang itu hanya dua ini, sababun mutaakhir dan yang tidak ada sabab sama sekali. Atau misalkan seseorang itu sengaja, misalkan dia memang sengaja tidak mau sholat qobliyah, nanti aja setelah sholat subuh aja dia sholat qobliyahnya misalkan, atau yang biasanya kita sebut dengan rakatul fajar, jadi dia jadikan kebiasaan. Nah, kalau misalkan yang seperti ini gambarannya itu tidak boleh, itu namanya nantang. Tapi kalau misalkan hanya sekedar lupa, terus tidak ada nggak ada waktu misalkan, atau misalkan udah masuk waktu asar misalkan, nggak sempat sholat qobliyah, akhirnya dia sholat qobliyahnya setelah sholat asar. Itu tidak apa. Tapi kalau misalkan dia sengaja, maksudnya sengaja dan dijadikan kebiasaan, itu yang tidak boleh. Makanya kalau misalkan kalian masuk masjid setelah asar tuh, itu boleh. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya sekali dua kali. Walaupun memang di sini jelas yang dilarang cuman mutaakhir sama la sababah. Gimana kalau mukorin? Yang gerhana bulan, gerhana matahari. Ya kalau misalkan gerhana bulannya di waktu subuh, misalkan Boleh. atau ya seakan-akan tidak ya, atau gerhana mataharinya di waktu asar gitu, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga. Kiamat. Biasanya kalau matahari itu ya jam 10 ya, 10, 11, 12 ya perkiraannya, siang ya, Jam 9. jam 9. Di KBN dia malam dia terus nonton. Gerhana bulan. Paham kalian? Paham? Ini adalah pelarangan sholat dari sisi waktu. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian pengen sholat duha, misalkan 1 menit sebelum masuk zuhur, ya bisa, tidak. Apalagi kalau di hari Jumat, lebih tidak apa-apa. Apalagi kalau di Masjidil Makanya kalau kalian salat sunnah itu, boleh nggak salat sunnah itu digabung? Boleh. Contohnya gimana boleh? Seperti sholat hajat sama sholat asar. Bisa ya. Sunatul wudu dan qobliyah. Kenapa? Boleh? Karena sunnah. Gak semuanya salat sunnah bisa digabung. Rumusnya itu adalah itu yang satu urutannya. Mutaqaddim dulu baru muta'ah. Jadi sholat dulu baru sholat. Jadi mutaqaddim gabungnya sama mutaqaddim doang. Enggak, mutaqaddim dia itu yang lebih diutamakan. Kan Oh. misalkan tahiyatul masjid dengan wudu, mutaqaddim dan mutaqaddim maka bisa. Kalau mutaakhir baru tidak bisa. Istikharah dengan salat sunnah Hajar. Jadi mutaqaddim dulu baru mutaakhir. Sip. Misalkan salat sunnah tahajud digabung dengan salat sunnah istikharah, digabung dengan salat sunnah hajat, atau salat sunnah duha digabung dengan salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, istikharah dan hajat. Paham ya kalian ya? Sekarang ke pembahasan syurutu wujubis sholat. Adapun syarat-syarat yang diwajibkan seseorang itu untuk sholat itu apa saja? Nah, di sini ada 6. Yang pertama adalah Islam. Harus Islam dulu baru dia itu sah sholatnya.
atau dia mendapatkan kewajiban. Kalau misalkan dia bukan Islam, maka dia tidak sah, tidak diwajibkan. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan orang tersebut itu keluar atau murtad? Tidak wajib sholat. Hah? Tidak wajib sholat. Tetap dia wajib sholat. Apabila dia masuk ke Islam lagi, maka dia harus, iya maksudnya gini, dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat karena memang dia sudah pernah Islam. Jadi ketika dia tidak sholat, itu dia sudah dihitung dosanya double, jadi lebih daripada orang kafir. Kalau kafir ibarat kata cuma satu lah, kita ambil anggapan seperti itu. Tapi kalau orang murtad bisa dua dosa. Kenapa? Sehingga ketika dia masuk Islam lagi, dia harus mengkodok, dia harus mengganti jumlah sholat yang dia tinggal. Misalkan dia 2 tahun, ganti 2 tahun. Misalkan dia cuma sebulan, ganti sebulan. Sehari main. Main-main. Kan Ustaz bilang kemarin, hukum meninggalkan sholat saja kalau kita ngambil pendapat yang kuat itu ya. Apa kemarin? Enggal. Bisa kalau misalkan negaranya Islam misalnya. Apalagi sampai murtad. Tidak boleh ya, tidak. Beda dengan orang kafir. Kalau orang murtad, ketika dia dalam keadaan dia murtad, keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam, dia harus mengganti salatnya selama dia masa waktunya itu meninggalkan Islam. Dia meninggalkan Islam berapa tahun? Dia ganti dia salat. Begitu juga beda dengan orang kafir. Dia misalkan baru umur 50 tahun, misalkan Ronaldo masuk Islam umur 40. Nah, maka dia tidak wajib mengganti. Karena memang dia kafir asli. Iya, secara asli dia adalah orang kafir, masuk Islam. Beda dengan orang murtad. Dia bukan kafir asli, karena orang kafir asli. Karena memang sebelumnya pernah Islam. Kalau kafir anaknya itu, kafir anaknya orang tuanya Islam tapi anaknya kafir. Permasalahannya? Sholatnya gimana tuh? Anaknya kafir. Nah. Yang ngapain dia sholat kan kafir. Ya secara gambarannya orang kafir kenapa sholat? Toh juga dia tidak bersah. Makanya Ustaz bilang di sini syarat daripada sholat itu harus Islam. Ketika kamu nanya kafir, ya ngapain? Ya? Yang udah nikah, Dad. Kenapa? Misalnya nikah, dia murtad, tapi masih sama istrinya. Nanti ketika misalnya Islam lagi, gitu nggak maksudnya? Oh iya. Nikah akad lagi gitu. Akad nikah lagi nggak? Ini Ustaz baca lagi ya. Ustaz belum berani ngasih. Nanti Ustaz cari ya. Ya kadang ada orang dia itu sudah Islam kemudian keluar. Kalau udah keluar kan hukumnya berzina. Kemudian dia Islam lagi. Apakah pernikahannya itu diperbaharui lagi gitu ya? Kemudian yang kedua adalah balik. Balik ya. Balik itu gimana? Tamyiz. Bukan. Kan harus tamyiz. Balik itu dia itu sudah umurnya itu sudah balik. 15 tahun plus. Ya intinya kalau tamyiz itu alwi. Hukum surah alwi. Mana yang coklat, mana yang strawberry gitu. Pasti dia tahu. Mana gelas, mana piring, mana kanan, mana kiri, mana abah, mana umi, mana yang ganteng, mana yang jelek misalnya. Alawi tahu. Gitu. Itu kalau kita bilang takwa. Jadi kalau balik itu umur ya, balik itu ke umur. 15 itu. Umur Tamamu khamsa asyarata. perkiraan ya 11 12
12, 13, 14, 15. Ya intinya kalian balik umur berapa gitu? Dipaksa balikin. Siapa yang paling kecil di sini? Anda Kamu umur berapa balik? Ya udah. Umur baliknya 27. Balik Dipaksa lagi, deh. paksa, kan? Dipaksa San. Balik dia belum balik. Dipaksa San. Kamu masuk askar sudah balik belum? Dipaksa. Kelas berapa? Hah? 12. Ya pun 12, jadi nggak harus 15. Pokoknya ketika dia sudah mulai mimpi seperti itu, jadi dia sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau masih umur 7 tahun itu disunahkan untuk ya untuk sholat diajar. Tapi kalau umur kecil kayak Bashir Alawi itu tidak. Ya mungkin sebagai tarbiyah ya untuk mendidik. Tapi kalau misalkan sampai menyakiti orang lain misalkan, bikin gaduh, biasanya kalau yang kalian salatnya khusyuk itu siapa ya? Kan Hamid. Ada Bashir di situ. Kayak apa namanya? Ngata-ngatain misalkan atau kayak ngeledek, pakai kacamata gini-gini misalkan. Misalkan si Bashir Dikotek, kacamata dikotek. ngambil kacamatanya satu sofa tapi digini-gini. Itu ya jatuhnya lebih baiknya tidak di bawah karena memang membuat gaduh. Jadi kayak anak-anak kecil itu kan. Iya, itu Anak-anak sebenarnya episode. tidak bisa disalahkan juga, Tapi kalau bagi orang yang mengerti, ya mungkin kenapa? Ustaz nggak pernah mengajarkan Allahu Akbar. pelajaran seperti itu ya. Ya kalau misalkan dia mengerti, ya sebaiknya di rumah diajarkan karena kalau misalkan anak-anak di sini kan biasanya kan main-main, tempat berkumpul gitu ya. Gengs. Boleh keluar. Kita bisa negur. Hah? Kita boleh negur. Hah? Boleh negur. Boleh sekali menegur. Menegur gimana? Jangan sholat di sini. Ya Enggak. jangan. Maksudnya dengan halus. Kalau mau sholat harus tenang. Kalau mau main jangan di sini. Nah, kalau kamu negur jangan sholat di sini. Wah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya kita tegur. Tapi bagi yang mengerti biasanya itu orang tuanya kan ada tuh beberapa jamaah itu. Apa namanya ketika sholat anaknya kan harus di samping kan sampai selesai setelah sholat baru main. Itu yang benar, yang mengerti. Tapi kalau yang ngasal udah yang penting ke masjid, yang penting ya sebenarnya boleh antara tidak boleh dan boleh. Jadi boleh semi-semi tidak gitu ya. Kemudian ketika dia umur 10 tahun ya. 10 tahun ini kan waktu-waktu krusial ya, bisa balik bisa tidak. Misalkan dia atau seorang bapak menyuruh anaknya ketika sudah umur 10 tahun dia tidak mau sholat, maka dia harus dipukul anak itu, harus dipindah, harus dikasih ketegasan agar dia sholat. Nanti kasihan kalau misalkan sudah kebiasaan sampai gede misalkan nunggu sampai umur 15 tahun kan kelamaan. Takutnya apa? Menjadi sesuatu yang baru. Sebenarnya sah-sah saja ketika anak kecil dibawa ke masjid. Itu kan juga mempengaruhi psikologis ya. Jadi dia akan ingat ternyata masa kecil saya itu sering dibawa ke gereja. Misalkan. Iya kan pengaruh. Makanya kan sering ada alasan kalau orang tua saya Islam maka saya Islam, kalau orang tua saya Nasrani maka saya Nasrani, dan ini adalah anggapan yang tidak benar gitu ya. Yang namanya hidayah itu Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Pamannya Rasulullah Abu Thalib, sekelas Abu Thalib yang menghadang daripada kaum kafir ya untuk menghalangi dakwahnya saja masih belum tentu gitu ya mendapatkan hidayah gitu ya. Kemudian al-aqlu, berakal, bukan orang gila. Bukan orang ayam, bukan orang dalam keadaan mabuk. Kalau ada orang mabuk, maka dia tidak wajib sholat.
Betul nggak? Betul. Ada orang mabuk dia tidak wajib Sholat. Gimana mau sholat? Gimana dia Sholat. sholat? Kan nggak sah. Betul nggak? Kalau dengarkan, kalau mabuknya disengaja minum misalnya, dia beli minuman atau sengaja minum. Tapi kalau misalkan dia tidak sengaja misalkan dikerjai sama orang lain, minumannya ditukar, akhirnya dia mabuk, maka dia tidak wajib sholat. Ya. Maka yang orang-orang seperti itu tadi yang tidak sengaja mabuk, maka dia tidak mendapatkan dosa. Kalau yang orang mabuk dia dapat dosa, dia harus mengganti. Paham kalian? Kemudian an-naqo anil haidi wan nifas, harus terlepas, suci daripada yang haid dan nifas. Jadi orang haid nifas tidak boleh haram. Kemarin Reksa nanya kodok ya, bisa jawabnya gimana? Lupa. Ya, di situ ada pendapat ya. Gimana kalau orang haid mengkodok sholatnya? Ya, pendapat yang kuat ya tidak boleh haram. Tapi ada pendapat yang agak sedikit ringan itu karohah, boleh. Tapi dia tidak ada ya ditinggalkan lebih baik. Jadi dikerjakan tidak mendapatkan pahala di situ karena memang saking kerasnya untuk masalah haid, karena memang dia memiliki udur yang syar'i. Kemudian bulughud dakwah. Dia sudah ada, dia tahu Islam. Tahu ada nggak di sini yang tidak terjajah oleh yang namanya peradaban Islam? Kalau menurut Ustadz semuanya sudah ada. Sekarang kan ada internet. Misalkan kamu tinggal di Sawangan sini nggak ada internet, terus jauh dari, misalkan di hutan itu ya, orang yang masih primitif misalkan, primitif yang sampai internet nggak ada, radio nggak ada, ya badui sekali gitu. Nah itu baru diperbolehkan untuk tidak sholat karena memang tidak sampai ke mereka dakwah daripada Islam. Tapi kalau misalkan sudah pernah lihat internet misalkan kan, sekarang ini kemungkinan sudah semuanya menurut Islam. Walaupun dia di pedalaman atau di mana gitu. Tinggal dianya saja mau menerima atau tidak. Kan kadang orang kan dia terlalu kental dengan suku nenek moyang. Nenek moyang dulu kan nyembah matahari. Pohon. Nyembah pohon. Iya, pakai sesai. Ya bisa. Atau nyembah setan. Nyembah bulan. Kemudian yang terakhir salamatul hawas. Jadi indranya itu masih ada. Indra penglihatan dan indra pendengaran. Jadi dia misalkan dari kecil dia buta dan tuli. Maka dia tidak wajib sholat. Tapi kalau sebelumnya sehat, kemudian karena sakit jadi tuli dan buta, wajib sholat. Hah? Kenapa? Gimana caranya? Udah biasa dia. Gimana aja? Kan sebelumnya dia sehat, tahu dia sholat gitu loh, tahu Islam. Beda dengan yang dari kecil dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Gimana tahu Islam? Melihat saja tidak bisa. Gimana bisa tahu sholat? Mendengar saja tidak pernah. Gerakan sholat melihat saja tidak pernah. Dengar Islam pun tidak pernah, walaupun dia bisa ngomong. Tapi kalau misalkan dia buta tapi tidak tuli, wajib sholat.
tahu ya, tuli tidak. Dia tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar, wajib sholat. Tapi begitu juga dia bisa dia tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat, wajib sholat. Baru dua-duanya tidak wajib sholat, asalkan dari kecil apa? Dari lahir, sejaklah. Allah alam. Bis. Nah, alhamdulillah. Pertanyaan yang lain? Misal kita di atlet terakhir nih, terus kena kotoran yang tidak tangannya gimana? Oh, itu nanti. Sudah pernah Ustaz bahas, oh ya, baru. Ya, dia harus mengganti sholat. Tidak harus berwudu, bersihkan kotorannya, kamu ulangi sholat. Ada yang lain? Jadi paham kalian ya? Kalian sholat yang kayak Ustaz ceritakan kemarin, yang masalah najasah. Allahu Akbar. Ada semut gigit, ini mati, sholatnya batal karena kalian bawa Nanti kalau kalian pelan-pelan nggak mati, aman, udah Sekarat. lanjut sholat. Paham nggak? Ini sama Nggak nyampe mati ya nah, sampai sekarang. kafir. Bedanya apa? Kalau tadi kan semut itu kan kalau sudah mati jadi bangkai, jadinya najis. Tapi kalau masih hidup, masih hewan kan, belum bangkai. Jadi kalau tadi kotoran yang dimaksud dengan afif. Misalkan tadi afif ketika salam ternyata di sininya ada kotoran misalkan. Lihat, ya sudah, dia harus apa? Dicuci dulu tangannya, tidak harus berwudu. Kemudian mengulangi sholat. Abi nggak masuk di sini. Yang lain? Ya nanti untuk masalah rukun-rukun sholat, kemudian syarat-syarat sahnya sholat di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti masalah kunut. Kunut ini penting kan? Ada yang dia kunut, ada yang tidak, ada yang ada yang gerakan. Rizky nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.